Hai, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning kawan-kawan. Apa kabar? Semoga pagi hari ini di hari Senin ya, tanggal 21 Desember 2020, di penghujung tahun ini kita dalam kondisi yang masih tetap sehat, masih tetap bugar ya, tidak kurang suatu apapun. Kawan-kawan, agak lama juga nih ya, saya tidak live streaming di rumah karena beberapa hari kemarin sempat ada kesibukan yang cukup menguras energi ya, kegiatan di luar rumah, kegiatan konservasi di beberapa tempat ya, dan alhamdulillah hari ini agak santai nih, hari Senin. I had Monday, jadi I love Monday. Jadi hari ini agak santai. Saya akan bawain satu tema di kesempatan pagi hari ini, kawan-kawan, yang hari ini juga bisa melihat siaran saya langsung di live streaming Facebook. Saya coba nanti akan bawain satu tema yang mungkin beberapa hari ke depan akan jadi kesibukan baru saya lagi ya. Oke. Sambil menunggu kawan-kawan bergabung, saya juga akan menyiapkan beberapa hal ya yang nanti akan saya sampaikan di pagi hari ini. Kawan-kawan sudah sarapan belum pagi ini? Sudahkah Anda sarapan pagi? Jamnya masih pagi ya, masih sekitar jam 6 pagi. Biasanya kawan-kawan kalau yang tidak begitu suka sarapan dengan makanan yang berat, bisa menggantinya dengan makanan-makanan yang lebih ringan ya, tidak berat. Oke kawan-kawan, satu tema yang pagi ini sudah saya siapkan adalah urban farming. Kawan-kawan sudah pernah dengarkah kalimat urban farming atau kata urban farming? Bagi kawan-kawan yang belum familiar dengan apa itu urban farming, saya nanti akan coba jelaskan secara singkat ya, apa itu urban farming dan bagaimana sejarahnya sehingga dinamakan urban farming. Nah, kawan-kawan, urban farming adalah teknik budidaya, sebenarnya teknik budidaya menanam di lahan terbatas ya. Jadi bagaimana kita membudidayakan tanaman itu di lahan yang terbatas. Nah, sejarahnya dulu urban farming ini adalah kenapa sampai terjadi urban farming? Kenapa timbul urban farming? Karena dengan perkembangan ini ya, perkembangan pembangunan ya di kota gitu, banyak lahan yang mulai menyempit karena dipergunakan untuk lahan industri, untuk perumahan, perkantoran, lalu digunakan juga untuk intinya lahan-lahan yang dulunya tidak terpakai itu akhirnya dipakai untuk ini ya, untuk gedung dan lain sebagainya, sehingga lahan di perkotaan itu mulai terbatas, mulai menyempit lah ya, yang digunakan untuk kegiatan bercocok tanam. Nah, dengan budidaya di lahan sempit ini mereka menamakan urban farming ya. Jadi artinya urban farming adalah bagaimana kita bisa tetap membudidayakan tanaman itu di lahan yang terbatas. Gitu ya. Jadi intinya kita tetap bisa memproduksi tanaman di lahan yang terbatas. Itu ya mungkin sedikit pengertian tentang urban farming ya. Tadi penyebabnya memang karena ini ya, terjadi banyak pembangunan, banyak gedung-gedung dibangun sehingga lahan yang tadinya tidak begitu sempit, lahannya tadinya luas jadi menyempit. Itu adalah urban farming. Yang belum sarapan silahkan ya. Pagi ini saya sarapannya pisang rebus ya. Pisang rebus, juga kemarin si Mbak saya ngasih saya mangga gadung ya, untuk sarapan pagi, untuk pengganjal perut lah ya, supaya lebih enak sebagai pondasi. Baik kawan-kawan, urban farming ya, saya kembali lagi ke urban farming. Jadi di masa pandemi ini, di masa dimana kita disarankan ya atau dianjurkan untuk tidak banyak keluar rumah, jadi kita bisa berkegiatan di rumah. Seperti saya di sini, sebenarnya banyak sekali kegiatan ya saya lakukan di sini, menanam berbagai macam tanaman yang ada di sini, dan juga saya juga menanam sayur mayur ya, sehingga nanti kalau pas butuh untuk dimasak itu saya tidak harus membeli. Jadi beberapa tanaman yang bisa saya tanam di pekarangan ya. Dan kebetulan memang
tempat tinggal saya ini masih cukup luas lahan untuk bercocok tanamnya atau berbudidaya tanaman. Jadi saya bisa memilih jenis tanaman-tanaman yang saya suka ya, yang sering saya konsumsi gitu. Banyak sebenarnya ya kawan-kawan yang bisa kita yang bisa kita budidayakan ya selama kita berbudidaya tanaman di rumah. Jadi mulai dari tanaman sayur mayur ya, sayur mayur ini saya mungkin bisa kasih lihat ya kawan-kawan ya. Ini ada daun ketela pohong di sebelah sini, di pinggir rumah saya ada ketela pohong yang sudah saya tanam, dan ini memang sengaja saya tanam tidak untuk ini ya, tidak untuk saya ambil ketelahnya, tapi saya ambil daunnya ketika istri lagi pingin nanam ini ya, pingin metik untuk sayur. Nah, sebenarnya jenis-jenis tanaman bisa dipilih ya, banyak sekali kawan-kawan yang bisa dipilih. Tanaman apa saja yang bisa dibudidayakan ketika kita ingin melaksanakan teknik urban farming ini. Dan alhamdulillah kalau cara saya di tempat ini, di rumah ini, karena masih agak longgar gitu ya, saya bisa membuat media tanamnya, membuat untuk kegiatan ini berasal dari sekitar ini. Jadi dedaunan yang jatuh itu saya bikin kompos, lalu juga saya bikin produksi arang sekam, lalu bucip dan sebagainya saya produksi dari tempat ini, sehingga praktis untuk membuat atau membudidayakan tanaman. Saya tidak harus membeli ya, tidak usah membeli, saya bisa bikin produksi media tanamnya di tempat ini kawan-kawan. Nah, beberapa hari ke depan atau lusa nanti rencana saya dan kawan-kawan atau dan sahabat saya dari produsen benih Jaya Seed ya, ini yang seperti ini produknya dari Yogyakarta. Hari Rabu nanti tanggal 23 Desember saya dan Mas Sationo ya dari Jaya Seed akan melaksanakan kegiatan semacam coaching gitu ya, coaching untuk ibu-ibu PKK di Kecamatan Blora. Ini terima kasih sekali nih buat Ibu Yuli, Bu Camat ya, sudah mengundang kami untuk datang dan memberikan pengisian untuk teknik budidaya urban farming ya, teknik budidaya menanam di pekarangan terbatas. Jadi saya lihat memang antusiasme dari ibu-ibu PKK Kecamatan Blora sangat tinggi ya, dan saya tergerak untuk mensupport beliau-beliau ini ya, untuk bisa memproduksi tanaman sayur mayur minimal untuk kebutuhan diri sendiri. Jadi nanti kita juga akan dampingi mereka setelah ada pertemuan di Balai Kecamatan. Kita akan coba dampingi mereka untuk tetap bisa budidaya ya. Jadi biasanya sih kalau di awal-awal gitu masih banyak kendala ya, kawan-kawan yang belum terbiasa menanam sayur mayur itu pasti banyak kendala yang terjadi, banyak hal yang mereka belum tahu gimana sih cara menghadapi kendala-kendala tersebut. Jadi nanti kita akan perkenalkan di ibu-ibu PKK Kecamatan Blora ya, bagaimana itu teknik urban farming, bagaimana kita membuat media tanam sendiri, bagaimana kita merawat ya, dalam sisi budidaya, merawat, memupuk dan sebagainya. Kita akan sampaikan ke mereka ya, supaya mereka tahu cara berbudidaya yang benar. Nah, ini yang sudah bergabung teman baik saya, Mbak Ani Trimulyani. Selamat pagi Mbak Ani. Wih, kemarin kemarin sempat lapor ke saya tanaman jeruk apa nih? Jeruk untuk ini ya, untuk wedang ya. Ya, sudah buah Om Kuat, sudah berbuah. Wah ya, ini dulu bibitnya dari saya. Baru kali ini ya saya dapat laporan dari Mbak Ani sudah berbuah. Oke, sudah mulai berbuah. Jadi memang biasanya sih Mbak Ani ya, kalau bibitnya itu diambil dari biji atau benih itu ya, agak lama sih ya. Jadi mungkin hampir lebih dari 2 tahun ya baru berbuah. Selamat pagi juga Mbak Ani Trimulyani di Kaplingan. Sudah menonton siaran saya pagi hari ini. Terima kasih. Saya lanjutin lagi ya kegiatan yang nanti akan kita laksanakan di hari Rabu tanggal 23 Desember ini bersama ibu-ibu tim penggerak PKK di Kecamatan Kota Blora. Di antaranya kita akan memberikan coaching atau pendampingan bagaimana tata cara secara teknis untuk menanam sayuran dengan cara urban farming atau dengan teknik urban farming di pekarangan yang terbatas.
Jadi nanti ibu-ibu harapannya kami beliau-beliau ini dapat memproduksi sayuran yang sehat ya, karena kalau budidayanya di mana di pekarangan itu atau di halaman sendiri itu saya yakin akan lebih akan lebih sehat ya, karena kita tidak banyak menggunakan pestisida atau chemical ya untuk merawatnya. Jadi nanti juga salah satunya juga kita akan share ya bagaimana cara merawat sayuran supaya tetap terjaga, tidak terganggu oleh hama. Lalu bagaimana juga nanti menghadapi penyakit yang biasa muncul pada pertanaman itu. Jadi banyak ya yang harus dibahas. Jadi kalau diceritain di sini mungkin bisa seharian nih. Jadi nanti ibu-ibu moga-moga cukup antusias ya dengan kegiatan ini, karena Bu Yuli, Bu Camat juga sangat antusias ya. Kemarin beberapa kali juga datang ke tempat saya, dan beliau ingin nanti ibu-ibu PKK juga melaksanakan hal yang biasa saya laksanakan di rumah ya. Di pagi hari ini biasanya kalau saya dengan anak-anak saya ini udah mulai sibuk ya, nanti sekitar jam 7-an lah saya sudah mulai bergerak ya untuk melakukan banyak aktivitas bertani. Bagaimana bertani modern itu dilaksanakan itu ya. Oh ya, jeruk pecel ya Mbak Ani ya. Ya Mbak Ani, jeruk pecelnya sudah buah ini, saya wajib minta besok ya kalau buahnya udah banyak nih, sudah berbuah ya Mbak Ani. Dulu saya ingat berapa tahun yang lalu bibitnya dari tempat saya ya, dan sekarang alhamdulillah sudah berbuah. Nah, sip. Ini kalau udah berbuah biasanya nanti akan tidak bisa dihentikan Mbak Ani, akan berbuah terus menerus ya jeruk pecel ini. Gitu ya kawan-kawan ya. Jadi ibu-ibu yang besok mau bergabung dengan saya di acara di Pendopo Kecamatan tanggal 23 sekitar jam berapa ya, jam setengah 9 lah. Kita diundang setengah 9. Nanti moga-moga kita akan bisa menyampaikan teknik budidaya tanaman ya. Jadi banyak sih sebenarnya yang bisa kita share ya untuk menghasilkan sayur mayur yang sehat untuk kebutuhan rumah tangga ini, banyak sekali ya. Jadi bagaimana nanti kita bisa membuat souvenir tanaman, bisa juga nanti kita bisa membuat usaha persemaian ya, karena ini juga menarik ya kawan-kawan ya. Banyak hal yang kita tidak sadari bahwa ternyata di Blora ini ya kawan-kawan, untuk membuat persemaian atau mendapatkan persemaian, kita praktis hari ini masih harus mengimpor dari luar Blora. Ini yang sebenarnya menyedihkan ya, sangat menyedihkan bagi saya. Jadi ketika hal-hal sederhana bisa kita lakukan di tempat tinggal kita, bahkan bisa kita jadikan kegiatan yang mengasihkan, tetapi kita cenderungnya tidak mau repot dan pingin praktisnya saja. Jadi tinggal beli aja udah cukup. Ini yang sebenarnya ingin saya lawan ya. Jadi di Blora itu ya, kawan-kawan mungkin bisa tahu bahwa kebutuhan bibit tanaman di Blora saja ya, seperti bibit terong ini yang sudah siap tanam, lalu ada lagi yang kemarin saya sempat ini ya. Nah, bibit seperti ini, cabai rawit ini kebetulan sangat besar sekali dan praktis ya kawan-kawan. Hari ini Blora masih harus mendatangkan dari luar, dari daerah Salaman, Magelang itu yang sering masuk ke Blora. Jadi dengan teknik yang sangat sederhana ini, saya juga ingin ngajak ibu-ibu ya untuk bisa memproduksi bibit ya dari benih yang disemai itu. Jadi pasarnya cukup lumayan ya. Jadi kalau saya kemarin sempat dengar teman-teman dari Magelang itu kalau ngirim benih ke Blora, sekali ngirim bisa ratusan ribu bibit yang siap tanam. Artinya mereka dengan biaya ongkos yang segitu jauh aja masih nuntut ya. Jadi memang marginnya cukup gede kawan-kawan ya. Saya mungkin tidak akan buka di sini, tapi cukup gede margin keuntungannya ketika misalnya kita menyemai benih ini dari Jayasit, kebetulan menyemai benih dari HPP-nya menjadi bibit yang siap jual itu, margin keuntungannya sangat tinggi kawan-kawan. Jadi sayang ya kalau pasar yang sebenarnya sudah ada di Blora ini kita sia-siakan. Itu baru sayuran ya, belum lagi kemarin saya juga sempat mendengar langsung dari distributornya, dari penyuplainya, maksudnya dari penyuplainya dari Magelang cerita ke saya
dia dalam 1 minggu ini untuk benih, hanya 1 benih yang mereka kirim, yaitu satu jenis benih itu satu jenis bibit pepaya California atau Kalina, itu juga ternyata di Blora itu gede banget permintaannya. Kemarin dia cerita ke saya dalam 1 minggu dia bisa mensuplai bibit pepaya puluhan ribu bibit untuk Blora, kawan-kawan. Bayangkan ya, kemarin saya seperti dipamerin gitu, ini aku kirim ke Blora sekitar 20.000 bibit pepaya. Padahal kawan-kawan, kalau kita mau mau belajar sedikit tentang cara penyemaian itu sebenarnya sangat mudah ya kawan-kawan ya. Tinggal kita nanti gimana menyiapkan media tanamnya, lalu kita menyiapkan benihnya, terus dengan teknik yang sangat sederhana kita bisa menyemai bibit-bibit yang kita inginkan. Dan ya nanti moga-moga ibu-ibu PKK Kecamatan Blora Kota cukup bersemangat, sehingga nanti kalau kendalanya mereka takut gimana cara jualnya, saya kira nanti saya akan share ya pasar Blora seperti apa, pasar pembibitan itu kayak apa di Blora. Sangat menarik sekali sebenarnya kawan-kawan ya, bisa dimanfaatkan, itu bisa kita jadikan sebuah kegiatan yang menarik lah selama pandemi ini. Kita di rumah tapi bisa berproduksi bibit tanaman. Itu juga sebuah peluang usaha yang cukup menarik menurut saya. Itu bibit ya. Tadi sebelum persemaian saya juga tadi sempat cerita tentang souvenir tanaman. Nah, ngomong-ngomong tentang souvenir tanaman, saya jadi teringat satu jenis tanaman yang cukup eksotik ya menurut saya. Ini namanya adalah pakcoy ya. Pakcoy itu kalau orang sini bilang sering nyebutnya sawi sendok ya. Sawi sendok itu bentuknya lebih tebal ya, lebih tebal dari sawi biasa. Nah, ini adalah pakcoy. Ini cerita dari teman saya, Mas Altiono di Jayasit. Beliau manajer Jayasit ya untuk wilayah Blora bagian timur atau Jawa Tengah bagian timur. Kemarin cerita ya, untuk menghasilkan tanaman seperti pakcoy ini dalam wadah yang terbatas itu menggunakan teknik menanam yang sebenarnya sangat sederhana itu, ini sangat menguntungkan ya kawan-kawan. Ini bentuknya juga sangat artistik ya, artinya ketika ditanam dalam sebuah pot yang dikemas dengan rupa itu, nanti tanaman pakcoy ini juga akan memiliki nilai seni yang cukup tinggi ya kawan-kawan ya. Selain juga bisa dikonsumsi sayurannya atau tanamannya. Jadi nanti bisa dipraktekkan ya kawan-kawan ya, nanti bikin pakcoy ini ya, ditanam dalam wadah kecil gitu, terus ditaruh di ruang tamu, di meja ruang tamu. Nanti bentuknya keren sekali ya kawan-kawan ya. Jadi nanti kawan-kawan bisa praktek. Mbak Ani nih bisa coba nih Mbak Ani nanam pakcoy dalam rumah, dan perawatannya juga sangat mudah ya. Ini pakcoy ya, dan sayuran ini dibandingkan dengan sawi yang biasa, dengan cesim yang biasa itu lebih mahal ya harganya. Ini pakcoy. Lalu juga ada lagi selada hijau. Nah, ini selada hijau juga produksi dari Jayasit. Ini juga menarik juga tanamannya. Beberapa teman yang sering membudidayakan itu biasanya di teknik hidroponik ya, biasanya sering juga membudidayakan tanaman-tanaman seperti ini. Tapi juga dengan teknik yang media tanam itu juga bagus juga sih, menggunakan bibit selada hijau. Banyak ya kawan-kawan sebenarnya yang bisa dibudidayakan. Saya kemarin juga amazing ya, sempat juga diundang datang, dan saya juga sempat melihat bagaimana kebun rooftopnya Bu Nini Haryati, Pak Thomas Manggala ya, di Jalan Pemuda itu juga luar biasa ya kawan-kawan. Jadi tidak ada alasan bagi beliau untuk tidak menanam, karena dengan lahan yang sangat terbatas di tengah kota itu, ternyata Bu Nini dan Pak Thomas itu bisa membuat kebun yang luar biasa di atap rumah ya kawan-kawan. Saya kemarin sempat takjub juga melihat kesungguhan beliau dalam memproduksi sayur mayur di rumah beliau ya, di atap rumah di lantai 3 itu kawan-kawan. Saya sempat juga diminta naik ke sana untuk melihat seperti apa beliau membudidayakan, dan itu ternyata tidak menggunakan teknik hidroponik. Jadi Pak Thomas dan Bu Nini 100% menggunakan media tanam. Nah, medianya kayak gini ya. Salah satunya ada kompos, lalu ada arang sekam yang kemarin juga saya suplai juga ya. Terus di atasnya diberikan ini
diberikan wood chip ya. Nah, jadi dengan teknik yang sebenarnya tidak begitu susah, kita tetap bisa menghasilkan sumber pangan untuk keluarga kita. Saya kemarin sempat diceritain sama Bu Nini Haryati ya, yang kebun atap rumahnya sempat saya lihat. Jadi sebagian besar untuk konsumsi rumah tangga beliau justru diambil dari kebun ini. Beliau tidak harus berbelanja di pasar. Berbelanja di pasar hanya kebutuhan-kebutuhan yang memang dia tidak hasilkan, kawan-kawan. Itu luar biasa menurut saya. Ada pakcoy, terus terakhir kemarin saya lihat juga ada ini kacang panjang merah, itu juga baru pertama kali saya lihat ya. Ada jeruk limau, ada cermai manis. Ini tanaman-tanaman yang menurut saya sih agak langka dan dibudidaya oleh Bu Nini Haryati. Pak Ahmad Ngantru, Mas Kolik yang ada di Gerobokan, selamat pagi. Sudah juga bergabung dengan saya di pagi hari ini. Hidroponik bisakah Mas? Bisa Mas Kolik, bisa ya. Jadi tanaman-tanaman ini memang kalau kawan-kawan tidak memiliki lahan atau sangat terbatas lahannya, memang sebagian juga hidroponik. Tapi menurut saya Mas Kolik ya, menurut saya kalau kita masih berada di Gerobokan, di Blora, itu kayaknya kita belum perlu deh teknik hidroponik, karena hidroponik itu hanya untuk benar-benar yang lahannya sangat terbatas. Misalnya kita tinggal di apartemen gitu ya, atau tinggal di rumah susun yang memang nggak bisa punya lahan untuk menyediakan media tanam dan sebagainya. Tapi kalau lahan di Mas Kolik, di tempat saya di Blora ini juga kayaknya masih cukup luas ya untuk bisa menyemai dengan media tanam yang seperti biasa itu. Ya tadi seperti yang saya ceritakan ya, Pak Thomas tadi di lantai 3 dia tidak di tanah pun, di atap rumah, di rooftop tuh pakainya justru media tanam. Karena nggak tahu ya, kalau media tanam itu kan produksi tanaman yang dihasilkan itu cenderungnya 100% bisa organik Mas Kolik. Jadi kalau kita pakai hidroponik ya, itu yang selama ini kadang-kadang kita kurang memahami. Hidroponik itu menggunakan hormonal ionik. Jadi sebenarnya tidak organik itu Pak Kolik. Jadi produksi yang dihasilkan bukan produk organik gitu ya. Tapi kalau yang media tanam, kita kontrol pemupukannya, kita kontrol medianya, dan kita juga bisa kontrol chemicalnya atau pestisida yang digunakan untuk mengendalikan hamanya. Kita bisa produksi sayuran yang organik. Itu ya mungkin bedanya ya. Saya jadi ingat ya, hidroponik dan media tanam biasa. Jadi di Gerobokan dan di Blora kayaknya kita masih aman lah kalau untuk lahan ya. Banyak lahan yang terbengkalai, bahkan beberapa kawan-kawan saya yang mereka punya lahan yang tidak terpakai itu malah seringnya minta untuk menggarapnya. Ayo silahkan ditanamin opon lah daripada nganggur gitu. Jadi banyak yang mereka tidak memiliki waktu, mungkin ya, tidak memiliki waktu, tenaga, juga kata kesibukannya, lahan yang mereka punya itu cenderungnya untuk dikasih untuk digarap sama siapa yang mau menggarap. Jadi nanti produksinya dibagi lah ya, seperti biasa gitu ya. Jadi banyak sekali sebenarnya tanaman-tanaman yang bisa kita budidayakan. Seperti tadi saya sampaikan ada selada. Ini ada juga selada merah ya kawan-kawan ya, produksi Jaya Seed. Nah ini juga satu varian yang cukup cukup langka lah kalau menurut saya, selada merah. Terus ada lagi ini pare ya, kalian bisa lihat ya, ini pare dari Jaya Seed yang nanti kita akan presentasikan ke depan ibu-ibu tim menggerak PKK di Kecamatan Kota Blora. Nanti moga-moga virus urban farming ini akan menular ya di kecamatan lain. Kami berharap demikian ya, sehingga nanti meskipun kita tetap di rumah, meskipun kita berada tetap di rumah, tetap kita punya aktivitas yang oke ya, aktivitas yang mengasyikkan. Seperti yang saya lakukan tiap hari ini juga seperti itu kawan-kawan ya. Jadi saya kalau nggak ada kegiatan yang mendesak banget atau tidak ada kegiatan yang sangat memaksa, saya lebih suka di rumah loh kawan-kawan. Lebih suka membuat kompos gitu ya, mencari daun-daun yang jatuh saya giling, saya fermentasi, lalu kita merawat tanaman, membuat wood chip dan sebagainya, membuat arang sekam, media tanam. Itu saya lebih menyukai hal demikian. Kalau memang sangat perlu dan itu memang mendesak kita harus keluar rumah, ya saya harus melaksanakan itu. Jadi tapi intinya saya ini orang rumahan ya. Orang rumahan yang suka berkegiatan di rumah. Nah tadi souvenir tanaman ya.
Jadi software tanam kayak tanaman kayak pakcoy ini, jenis-jenis tanaman yang memiliki daun yang cukup eksotik ini kita bisa budidayakan. Dan ketika kita membuat souvenir tanaman, bayangan kita jualnya tidak menjual ini ya, tidak menjual sayur mayur seperti di pasar. Justru yang kita jual itu justru sewadahnya. Paham ya kawan-kawan, sewadahnya. Maksudnya sewadahnya tuh dijual sak wadahnya gitu loh. Jadi tanaman tumbuh di wadah, nah kita jualnya seperti itu. Dan itu harganya bisa 5 kali lipat, teman-teman. Jadi kalau kita jual pakcoy satu ikat gitu, mungkin dengan jumlah yang sama ya, daunnya berapa lembar gitu, mungkin katakan Rp1.000 lah, atau 2.000 itu ya. Tapi kalau kita jual dalam bentuk wadah yang sudah kita kasih media dan itu masih hidup, itu bisa 5 kali lipat kawan-kawan, bisa 5.000, bisa 10.000 itu. Cukup menguntungkan ya kalau kita menyadari peluang ini. Saya rasa tidak akan kita lewatkan dengan sia-sia. Itu ya. Pak Ahmad Ngantru ini nanam apa nih? Lagi nanam apa nih? Saya kemarin lihat beliau ini nanam padi ya Mas ya. Sudah mulai tanam padi ya di gerobokan. Biasanya gerobokan tanam padinya lebih duluan dibandingkan di Blora sih. Biasanya dari barat lalu menuju ke timur ya. Pak Ahmad Ngantru selamat pagi. Pak CS Yono juga baru bergabung dengan saya, selamat pagi. Apa kabar nih kawan-kawan? Saya berdoa dan berharap semoga tetap sehat ya, tetap dibarengi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, jadi banyak sebenarnya hal-hal yang bisa kita kerjakan dengan sangat dengan sangat banyak itu variannya. Seperti tadi saya ngomong tentang souvenir tanaman, usaha persemaian, lalu juga industri kreatif lagi berbasis agro, itu juga keren ya. Jadi saya kemarin juga sempat menawarkan kepada seorang gardener di Blora ya, yang cukup cukup antusias gitu. Saya kasih cara teknik bagaimana membuat semacam kegiatan kreatif ya. Jadi membuat semacam souvenir tanaman, tapi dia lebih ekspresif gitu ya. Jadi dibikin tanaman tomat yang berfungsi sebagai gapura di depan rumah gitu. Jadi tanamannya menggunakan polybag gitu, lalu dibikin anjab gitu atau ajir yang cukup tinggi. Nanti tanaman tomatnya akan merambat ke atas. Nah itu secara outlooking juga kelihatan menarik ya kawan-kawan, dan itu banyak peminatnya, banyak sekali peminatnya. Apalagi nanti kalau tomatnya sudah mulai berbuah dan tingginya bisa di atas 2 meter itu, saya rasa akan jadi tontonan menarik ya. Akan jadi kalau zaman sekarang akan jadi tempat swafoto yang menarik. Jadi ada tomat yang tingginya bisa sampai 3 meter ya kalau nggak salah, itu kita bisa foto itu dan menarik ya kawan-kawan. Itu juga salah satu kegiatan yang bisa kita lakukan berbasis agro. Kawan-kawan gardener di Blora juga kayaknya, kalau saya melihat ya beberapa hari terakhir ini atau beberapa minggu terakhir ini, sepertinya mulai bergeliat ya. Saya merasakan ini sebenarnya semenjak ada corona itu, merasakan perubahan. Jadi, mereka yang tadinya tidak begitu ngeh dengan tanam menanam, sekarang kayaknya lagi getol-getolnya ya. Pertama minggu-minggu ini kawan-kawan, saya banyak menerima pesanan media tanam juga benih ya, yang mereka mau tanam, dan sekaligus juga nanti akan kita dampingi ya. Seperti ibu-ibu kita yang dari PKK Kecamatan Kota Blora yang nanti tanggal 23 Desember ini saya akan bimbing mereka bagaimana cara menanam ya, cara menanam di pekarangan terbatas atau di skala rumah tangga. Setelah nanti kita bertemu, kita juga akan terus dampingi mereka di WA group. Nanti ketika terjadi kendala atau masalah selama mereka menanam, kita akan coba memberikan solusinya. Itu ya, jadi tadinya udah tahu cara nanamnya, tahu gimana mendapatkan media juga, atau membuat medianya bisa tahu. Saya kira nanti akan lebih memperkecil tingkat masalahnya ya. Jadi akan kita lihat seperti apa nanti. Moga-moga bisa lancar ya. Ini saya perlu sapa pagi hari ini yang sudah sering order benih maupun media tanam di tempat saya, itu Bu Thomas Manggala, Bu Dini Haryati, selamat pagi nih. Lalu juga Ibu Yuli ya, Ibu Yuli Bu Camat juga, beliau ini sangat aktif sekali, sangat menyukai tanam menanam.
kemarin sempat ini ya, sempat nanam jagung pulut ya Bu Yuli ya, jagung ketan ya. Dan informasinya saya kemarin dikasih informasi sudah panen Mas, sudah panen dan rasanya enak sekali katanya, jagung ketan ya, jagung yang seperti jagung manis tetapi dia rasanya lebih pulen, lebih punel ya, jagung ketan. Dan kebetulan Ibu Yuli kemarin nanamnya di polybag di rumah itu ya, di halaman rumah di polybag dan bisa berbuah. Ini sudah panen, mengatakan ke saya bahwa rasanya mantap ya, enak sekali. Ya nanti bisa ditanam lagi Bu Yuli ya. Kita bisa tanam lagi mungkin di ini ya, di lahan di samping kecamatan itu yang sangat luas itu bisa kita tanam jagung pulut. Jadi bisa jadi semacam ini ya, semacam produk dari kecamatan Kota Blora ya, jagung ketan atau jagung pulut. Lalu Ibu Wahyu Tri Mulyani juga, beliau ini juga suka menanam. Kemarin sempat cerita ke saya tanam kangkung ya, tanam kangkung. Dia tanya ke saya, Mas, kenapa kangkung saya kok tidak bisa hijau, terus kurang ekspresif. Ternyata setelah saya tanya, kasusnya adalah etiolasi ya, atau kurang sinar. Jadi kangkungnya ditaruh di tempat yang sangat teduh, jadi tidak kena sinar matahari, sehingga dia cenderungnya mencari sinar dan ya etiolasi namanya. Jadi pertumbuhan vegetatifnya mencari sinar dan ini kurang ekspresif tanamannya. Bu Wahyu ya. Mbak Ani tadi yang sudah bergabung juga cerita ke saya ini jeruk pecelnya sudah mulai berbuah. Beliau ini senang sekali ya. Jeruk pecelnya Mbak Ani sudah mulai berbuah, juga nanti itu sebenarnya jeruk pecel dan jeruk ini ya, jeruk wedang Mbak Ani ya, bisa dibikin untuk minuman juga. Selain jeruk pecel karena agak besar ya, tidak kecil. Terus siapa ya yang kemarin sudah sering berinteraksi dengan saya ini selama musim pandemi? Bu Purwanti Masuri, ibu guru saya ini juga, beliau sangat antusias ya dalam memproduksi tanaman atau sayur mayur di pekarangan di belakang rumah beliau ya, di Kajangan ini, atau di mana di Kajangan ya. Bu Purwati, selamat pagi. Terus ini, oh ya, kemarin Bu Yuli juga sempat tanya ke saya, Mas Kuat, jagung pulut yang saya tanam di samping pendopo kecamatan itu kok tidak mau tumbuh, kenapa? Apa sebabnya ya? Saya mungkin perlu tahu informasinya ya Bu Yuli ya. Nggak tumbuh itu karena kemarin beberapa hari terakhir ini memang curah hujan cukup tinggi ya. Curah hujan di Blora cukup tinggi. Saya khawatir kemarin ketika ditanam ternyata tergenang air ya Bu Yuli ya. Jadi tanaman jagung itu paling rentan terhadap genangan air. Apalagi jenis jagung manis atau jagung pulut ini, dia akan mudah membusuk benihnya ya ketika baru ditanam, lalu tergenang air itu akan mudah membusuk sehingga nanti dia akan mati ya dan tidak tumbuh. Kemungkinan itu ya Bu Yuli ya, tapi nanti saya akan cek lagi kepada ini yang kemarin menanam ya, akan saya tanya lagi apa sebabnya, karena benih yang sama ditanam Bu Yuli di polybag ternyata bisa tumbuh dan kemarin sudah panen. Ya, saya mengira atau saya memprediksi kemungkinan karena memang tergenang air ya, karena jenis jagung apapun termasuk jagung tanaman pangan itu juga jagung yang tidak tahan terhadap genangan air. Dia 2 malam atau semalam itu terendam air aja bisa benihnya langsung membusuk ya. Benih aja bisa membusuk, atau tanaman yang sudah tumbuh pun ya, atau sudah besar pun ketika tergenang air, tanaman jagung itu juga bisa bisa mati karena stres air. Itu ya mungkin ya Bu Yuli jawabannya sementara ya, karena sebelum saya nanti ngobrol lagi dengan penanamnya kenapa tidak tumbuh. Itu salah satunya itu karena saya amati kemarin Blora memang curah hujannya cukup tinggi. Sebab lainnya bisa jadi karena ada hama Bu Yuli. Jadi biasanya benih jagung yang baru ditanam itu hama yang rawan tuh urat atau hama di dalam tanah itu juga rawan memangsa benih itu, atau semut juga bisa Bu Yuli. Semut juga bisa. Biasanya memang kalau kita mau nanam langsung di lahan, kalau Bu Yuli tadi kan di polybag, jadi relatif aman. Kalau di lahan itu memang harus kita proteksi ya dengan treatment ya, dengan seed treatment, sehingga tidak diganggu oleh hama. Gitu ya Bu Yuli ya. Moga-moga nanti tidak patah semangat karena ada kendala semacam ini.
Jadi memang kalau kita nggak tahu penyebabnya jadi bingung ya. Waduh, kok tanaman tak tandur, bibitnya mahal-mahal, kok nggak tumbuh mas gitu kan. Ya pasti ada rasa kecewa di sana lah. Tapi nanti kita akan coba cari ya, penyebabnya apa. Penyebabnya apa? Oh, ini Mas Cahyono melambaikan tangan. Wih, selamat pagi Mas Cahyono yang sudah bergabung. Terima kasih sekali nih ya. Mas Ahmad Ngantul juga masih di sini kah? Mas Kolek, wih, ini hidroponik bisakah mas? Ya bisa mas Kolek. Kalau jangan nggak ada waktu untuk merawat, jadi hidroponik itu kan enaknya nggak usah nyiram ya. Jadi sirkulasi airnya menggunakan pompa. Ya, Mbak Ani juga selamat pagi Om Kuat, selamat pagi. Gitu ya. Jadi kendala-kendala itu sebenarnya saran kita belajar ya kawan-kawan ya. Kalau kendala itu sudah bisa kita handle satu persatu, maka ke depan ketika kita menanam lagi ya sudah nemuin kendala yang sama, enteng ya, udah ngerti jawabannya, udah tahu apa yang harus dilakukan. Seperti itu ya. Kendala-kendala bisa diatasi lah. Kalau di tempat saya ini di Tempuran, saya punya semacam slogan ya, moto. Slogan. Betul, saya sama dengan Mas Kolik ya, punya kios pertanian di Tempuran ini. Slogan saya kepada pelanggan-pelanggan saya adalah setiap tanam kendala hama teratasi. Itu kalau disingkat agak unik ya, singkatannya adalah setan kendat. Jadi setiap tanam kendala hama teratasi. Jadi kendala itu apa saja ya? Kendala tanam setiap tanam kendala hama teratasi. Jadi kendala itu bisa kekurangan pupuk, bisa ada defisiensi unsur ya, tadi pupuk, ada hama, ada penyakit, ada apalagi banyak sih kendala. Nah, kalau kita sudah mengetahui penyebabnya, kita juga nanti akan tahu bagaimana cara mengatasinya. Kalau kita nggak ngerti penyebabnya ya gimana kita mau mengatasi itu ya. Jadi ya mungkin sebagian dari pelanggan-pelanggan saya di sini mungkin senang ya, karena saya juga memberikan semacam crop clinic atau pendampingan langsung ke mereka. Jadi mereka bisa bertanya ke saya dengan menginformasikan tentang tanamannya yang sedang mereka budidayakan, dibawa salah satu contohnya kenapa ini. Nah, nanti akan saya jelaskan ke petani ya. Ini juga salah satu bagian supporting saya kepada petani-petani yang tinggal di sekitar Tempuran. Jadi kalau mereka ada kendala yang mereka belum mengetahui cara penyebabnya, saya minta untuk bawa daunnya atau bawa tanamannya yang terkena hama atau penyakit itu. Nanti saya akan jelaskan ke mereka dan saya kasih tahu bagaimana cara menanganinya. Itu ya. Ini sama dengan Mas Kolik di Gerobokan juga seperti itu ya. Jadi petani akan lebih senang ya kalau mereka bisa berkonsultasi begitu ya. Saya minum dulu ya kawan-kawan ya. Oke, selamat bergabung nih Mas Teguh Triwidagdo. Oke, selamat pagi Mas, apa kabar? Ini juga sedang bergabung. Tema kita hari ini adalah urban farming ya kawan-kawan. Urban farming itu adalah teknik budidaya tanaman di lahan terbatas. Nah, yang kemarin sempat disampaikan Pak Sodik Wahyudi, ownernya Jaya Seed, ini adalah kangkung daun apa nih? Kangkung daun lebar ya. Ini yang paling disuka oleh kawan-kawan di urban farming. Jadi tanaman paling populer di kegiatan urban farming adalah yang pertama adalah kangkung kawan-kawan. Jadi tanaman ini sangat populer ya untuk budidaya tanaman di lahan terbatas. Yang kedua adalah tanaman pakcoy. Nah, ini pakcoy ya, tanaman yang menurut Pak Satyono, manajernya Jaya Seed ini tanaman yang cantik sekali ketika dibikin souvenir tanaman dalam sebuah wadah gitu, nanti di display ya, di ruang tamu atau di tempat-tempat yang ruangan di rumah itu ya. Itu cukup menarik sekali kawan-kawan. Bisa dicoba ya nanti ya, kawan-kawan bisa mencoba nanam pakcoy untuk souvenir tanaman dan kangkung. Sebenarnya banyak jenisnya. Ada juga bayam ya, dari Jaya Seed juga ada bayam. Nanti kita akan tawarkan ke ibu-ibu PKK di Kecamatan Kota Blora. Maksudnya mereka pengennya nanam apa nih. Nah, setelah mereka sudah memilih jenis tanamannya, baru nanti kita akan memberikan semacam pendampingan bagaimana cara menyemai, bagaimana cara merawat, membudidayakan dan sebagainya. Nah, ini ada juga terong hijau ya. Terong hijau juga menarik nih. Terong hijau dari Jaya Seed juga nanti juga kita akan share ke mereka.
Ini juga nanamnya mudah ya. Kemarin di tempatnya Budi ini juga saya sempat lihat juga labu, ada labu dan ada juga terong hijau ya. Kalau nggak salah kemarin labu atau terong hijau kemarinnya. Kalau yang ini terong hijau kawan-kawan. Terong hijau. Terus nah kalau yang tadi pakcoy itu adalah sawi sendok, atau kalau yang ini sawi yang biasa ya, cesim. Kawan-kawan yang biasa makan mie ayam, nah ini kita bisa tanam cesim ya, atau sawi. Jadi ini adalah kemasan benih yang small pouch ya. Small pouch artinya bukan kemasan untuk petani. Ini untuk khusus untuk urban farming. Jadi kemasan tidak begitu banyak ya. Kontennya mungkin tidak lebih dari sekitar kalau yang selada hijau ini mungkin tidak lebih dari 500 butir. Tapi kalau yang kemasan untuk farmer atau untuk petani biasanya cukup banyak isinya ya, minimal 1 ons. Tapi kalau untuk lahan terbatas memang kemasan benihnya kita sesuaikan ya dengan kebutuhan. Biasanya kalau untuk budidaya di sekitar rumah itu tidak begitu banyak membutuhkan benih. Jadi nanti kalau terlalu banyak kemasannya, justru banyak yang tidak terpakai, terbuang, dan akhirnya malah nggak ketanam. Jadi kita siapkan sesuai dengan ini ya, dengan lokasinya. Karena memang terbatas ya, urban farming memang pada prinsipnya adalah teknik budidaya tanaman di lahan yang terbatas. Tadi sudah saya sampaikan terong hijau, lalu juga ada terong ungu ya kawan-kawan ya. Sebenarnya selain terong hijau yang tidak kalah populer itu adalah terong ungu. Nah semacam ini bibitnya ya, gambarnya juga semacam ini, kawan-kawan bisa lihat ya. Ini juga cantik juga, ditanam di sekitar rumah dalam wadah polybag juga bisa. Jadi nanti bagaimana kita menyiapkan media tanamnya, kita menyemai benihnya, itu ada teknik-teknik khusus yang tidak sulit sebenarnya kawan-kawan ya, tidak sulit, tetapi perlu penjelasan yang lengkap. Jadi kalau nanti potong-potong kurang bisa dipahami, malah nanti jadi membingungkan ya. Jadi rencananya nanti kita akan share ya di pertemuan ibu-ibu PKK di Kecamatan Kota Blora di hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 di penghujung akhir tahun ini kawan-kawan. Nah tadi yang sudah saya sampaikan. Nah ini ada juga, kalau orang sini bilang menamakan ini, kalau di daerah Blora ini cabai rawit hijau kecil yang bentuknya tegak ke atas ya. Ini pedes banget kawan-kawan. Cabenya kecil ya, mungkin panjangnya tidak lebih dari 3 cm, tetapi pedasnya minta ampun. Biasanya kalau kita suka makan tahu ini, untuk teman makan tahu cukup asik ini. Namanya oca ya, cabai rawit. Kalau di Blora ini mengatakan ini cabai rawit setan, kecil tapi pedes banget. Oke, itu cabai rawit oca namanya. Terus kalau yang ini cabai rawit agak besar ya, hampir kayak paprika tapi lebih kecil. Ini cabai rawit lompong kalau saya bilang. Jadi cabai rawitnya awalnya kuning, kalau sudah matang agak kehijauan, agak kemerahan gitu ya. Ini juga for urban farming. Jadi kemasannya kecil dan memang dikhususkan untuk kegiatan kita di urban farming kawan-kawan. Jadi banyak sebenarnya kawan-kawan jenis bibitnya. Ada juga pare, tuh kan. Ada pare itu tanaman yang merambat gitu dan cukup enak dibikin oseng ya. Pare ini juga bisa kita budidayakan di urban farming. Lalu ada lagi ini yang tadi juga sempat saya sampaikan untuk urban farming adalah selada merah. Ini salah satu jenis tanaman yang dulu saya sempat nyari dia jenis selada ini, bibitnya atau benihnya di seputar Salatiga Magelang, karena menurut info yang saya terima itu di sana sawi merah ini atau selada merah ini ada banyak di sana. Ternyata saya muter ya di Magelang dan di Salatiga nggak nemu kawan-kawan. Nah, lucunya ternyata yang memproduksi adalah kawan baik saya sendiri ya. Jadi saya waktu itu belum ketemu sama beliau dan dia cerita termasuk lobak. Lobak itu apa ya? Lobak itu kayak wortel tapi warnanya putih. Itu juga beliau juga produksi. Jadi sangat lengkap. Saya kira teman-teman dari Jaya City ini mau menghasilkan produksi benih. Ini sawi merah, ini selada merah. Kalau yang ini adalah selada hijau. Ada juga pakcoy ya. Itu sangat menarik dan banyak beragamnya ya, banyak ragamnya.
Tadi saya sempat juga cerita tentang pare, lalu apalagi nih yang kita baru ada stok bibitnya, tapi lengkap lah. Saya kemarin tanya lobak ada, lobak warna putih ya, seperti wortel tapi warna putih. Itu saya mendengar memiliki khasiat yang bagus untuk kesehatan ya. Dari informasi yang saya terima cukup bagus untuk kesehatan ya, terutama untuk penyakit apa ya. Kemarin teman saya Mas Hartoyo Pujiani di Kalimantan Timur, beliau menanyakan benih lobak, apakah ada Mas? Ada ternyata Mas, nanti kita akan kirim ke sana ya. Saya juga sudah orderkan ke Jayasid kemarin untuk Mas Hartoyo di Kalimantan Timur ya, di Bontang kalau nggak salah ya. Ya kemarin beliau sempat pesen benih lobak karena ternyata nyari di Kalimantan susah. Oke, Cik Julia Irvana, apa kabar? Wice, apa kabar Cek? Lagi nanam apa ini Cek? Tuh, di belakang saya tuh ada cincau hijau, sudah merajalela ya. Kemarin juga teman baik saya juga, Diana di Semarang juga sempat pesen cincau, dan katanya banyak sekali kawan-kawan di Semarang yang tertarik dengan cincau hijau ya, cincau warna hijau dan yang jauhnya kecil-kecil itu ternyata cukup diminati, dan saya harus mengirim ke Semarang. Kemarin ada kurang lebih berapa ya Diana, kemarin sekitar 15 tanaman ya saya kirim ke sana, dan ini juga masih banyak ya sebenarnya yang nungguin bibitnya siap untuk dikirim. Itu ya, Wice juga selamat pagi nih, tanamannya juga sepertinya juga lumayan banyak nih Wice di halaman rumahnya. Nanam apa aja nih Cek? Ayo komentar Cek, silahkan ya, kawan-kawan bisa komentar, bisa menyampaikan idenya juga di sini, silahkan ya. Pak Teguh Triwidakdo, lalu Julia Irvana di Semarang, silahkan ya, bisa berkomentar. Pak Ahmad Ngantru ini juga selamat pagi, masih menonton. Mbak Ani Trimulyani, selamat pagi, makasih ya sudah menginformasikan ke saya, jeruknya sudah mulai berbuah. Mas Adi Mas Doni, selamat pagi, juga sudah bergabung. Nanam apa nih Mas? Ini banyak sekali ya benih sayuran yang saya kasih lihat ke kawan-kawan di sini, yang nanti juga akan kita siapkan untuk bisa ditanam oleh ibu-ibu PKK di Kecamatan Kota Blora. Sangat antusias ya. Ini sarapan pagi saya, pisang apa ini? Kawan-kawan ada yang tahu nggak ini pisang apa? Pisang sobok kentang kalau nggak salah ya. Ini tekstur pisangnya kalau direbus gini cukup kenyal ya. Seperti di tempatnya Julia Irvana di daerah Todanan itu juga sobok kentangnya cukup enak di sana ya. Jadi produksi pisang yang cukup terkenal di Blora adalah di wilayah Kecamatan Todanan. Ini juga masih ada sisa-sisa ya kawan-kawan, mangga gadung. Tadi anak saya minta dibikin jus dari mangga gadung, ini benar udah matang ya kawan-kawan. Baunya juga harum. Nanti agak siangan dikit nanti akan saya bikin jus ya untuk anak-anak saya. Oke, gitu ya kawan-kawan ya. Jadi urban farming intinya kita bisa tetap budidaya tanaman, kita bisa tetap menghasilkan sayur mayur atau tanaman apapun yang bisa kita hasilkan itu di sekitar rumah ya. Jadi bisa apa saja kawan-kawan, hobinya nanam apa silahkan ya. Bisa bunga, bisa sayur mayur, bisa juga tanaman-tanaman apa ya, toga gitu ya, tanaman bisa menghasilkan nilai obat gitu ya. Toga itu juga bisa didayakan di sekitar rumah kita. Pak Matius, selamat pagi Pak Matius. Pak Matius Suhartono, Mas Kuat tolong tanya pupuk apa yang baik untuk cincau. Thank you. Pak Matius sudah nanam cincau ya Pak? Kemarin lewat Cik Lina ya, saya juga sudah ngirim beliau cincau hijaunya, bibit cincau. Kalau pupuk yang paling bagus adalah pupuk kandang Pak Matius. Jadi minimal media tanam yang kita gunakan untuk tempat itu menggunakan pupuk kandang atau kompos ya Pak ya. Itu paling bagus karena cincau itu nanti kan langsung kita konsumsi ya, langsung kita konsumsi dari daunnya, kita blender itu atau kita remas-remas gitu, nanti kita saring dan kita akan dapatkan cincau hijau itu dengan cepat gitu ya. Jadi menggunakan pupuk kandang atau kompos ya, seperti ini Pak Matius, bisa saya kasih tahu. Nah kompos kayak gini Pak, dicampur arang sekam juga boleh Pak, biar nanti akarnya juga lebih ekspresif ya. Karena kalau
hanya menggunakan media tanam berupa tanah, biasanya nanti kalau pas musim kemarau agak keras ya Pak. Tapi kalau ada arang sekamnya dan ada komposnya, dia akan mudah dalam ekspansi akarnya Pak. Jadi akarnya akan lebih mudah kemana-mana gitu Pak. Terus jangan lupa yang kemarin juga sempat saya cerita ke Pak Matius ya, kalau nggak salah ya, saya cuma cerita tentang ini, tentang Wuchip. Ini idenya dari Bu Nini Haryati ya, yang kemarin sudah cukup luar biasa menginspirasi saya membuat Wuchip ya. Jadi Wuchip ini nanti bisa ditaruh di atasnya tanaman cincau Pak, maksudnya di atas tanah ya. Jadi daunnya merambat ke atas. Nah, nanti ini Wuchipnya bisa ditaburkan di tanah itu. Supaya apa? Supaya nutrisinya yang sudah ada di situ, yang tadi kita berikan seperti kompos dan sebagainya, akan terlindungi Pak, dan kelembapan juga akan terjaga Pak kalau dikasih Wuchip ini. Nanti boleh ketebalannya sekitar 7 cm ya Pak ya, 7 cm gitu. Nanti keren Pak. Itu di belakang saya, dan cincaunya cukup ekspresif daunnya. Jarang sekali saya panen nih Pak, karena istri saya agak malas ya kalau saya minta untuk bikin cincau, kalau nggak saya sendiri yang bikin. Itu ya, itu rasanya cukup enak ya. Kemarin saya lihat juga beberapa kawan-kawan saya yang sempat saya berikan bibitnya dan sudah diproduksi itu, kesan-kesannya atau apa ya, testimoninya, ini cincau ini paling enak katanya. Diana Widya Stuti yang di Semarang kemarin juga mengatakan cincaunya sangat enak. Belum, dia juga seorang pengolah ya, pengolah pastry yang sangat terkenal di Semarang. Dia mengatakan ke kawan-kawannya bahwa cincau ini adalah tekstur rasanya paling enak, sehingga pada penasaran nih Pak, pada penasaran, dan akhirnya dia minta saya untuk membuat bibitnya untuk dikirim ke Semarang. Kemarin sudah terkirim ya, ada sekitar 15, dan kayaknya masih banyak juga yang pesan Pak. Jadi saya harus memproduksinya lagi untuk bisa nanti saya kirim ke sana. Gitu ya Pak Matius ya. Jadi sebenarnya gampang sih. Kalau cincau itu gampang. Terus yang kendalanya Pak Matius mungkin perlu waspada ya. Kendalanya itu biasanya ulat Pak. Ulat yang kalau kita nggak waspada, itu 2 hari atau 3 hari bisa habis daunnya Pak. Saya kemarin sempat kecolongan ya, karena beberapa hari kemarin sempat sibuk dan tidak sempat mengamati tanaman saya di belakang itu, yang bisa kita lihat sini ya, saya kasih rambatan itu ternyata habis Pak kemarin ya. Ini saya lihat ya, saya kasih lihat ya teman-teman ya. Nih, ini daun cincau yang dimaksud Pak Matius itu kayak gini. Daunnya sampai selebar ini dan setebal ini Pak. Nah, ini kayak gini. Mungkin Wica juga bisa lihat ya Cek ya. Caranya seperti ini. Kalau kita mau daunnya lebih ekstensif, kita kasih ini ya, kita kasih semacam para-para gitu. Terus atasnya kita kasih paranet. Nah, ini kayak gini nih. Daun cincaunya seperti ini ya. Cukup ekspresif daunnya. Harusnya ini sering dipetik ya. Supaya apa? Supaya dia akan ada tunas baru, sehingga nanti produksi daunnya juga akan lebih banyak. Tapi kalau dia nggak dipetik ya gini ya, jadi tua, dan akhirnya sayang, nggak kemakan. Kalau sudah terlalu tua itu juga tidak enak ya. Itu ya Pak Matius ya, informasinya. Jadi sebenarnya cukup gampang membudidayakan tanaman cincau ini, karena memang jenis cincau ini hanya kita ambil ininya ya, hanya kita ambil daunnya saja. Jadi tidak sampai harus kita tunggu buahnya ya. Jadi lebih gampang sih. Yang penting tadi, kendala yang paling berbahaya adalah ulat warnanya hitam Pak kemarin Pak. Ulatnya kayak ulat kilan gitu ya. Jadi agak besar. Kalau dia sudah menyerang itu massal dia nyerangnya sama kawan-kawannya ya. Jadi saya kemarin sempat lihat, waduh, ini berapa hari nggak saya tengok, mungkin ada hampir 1 minggu ya, saya nggak sempat menengok itu. Habis Pak daunnya Pak kemarin. Waduh, sayang. Pastinya bisa dibikin minuman yang lezat, tapi ya kita sedekah lah sama ulat. Gitu ya Pak Matius ya. Cincau cukup mudah Pak. Bisa diberi para-para atau dikasih para-para supaya dia akan lebih ekspresif lagi daunnya, akan kemana-mana. Dan jangan lupa kalau kita mau tanamannya lebih lebat lagi, sering dipetik gak apa-apa Pak, sering dipanen gitu ya. Nanti dia akan merangsang tunas baru lagi, sehingga nanti tanamannya akan lebih banyak daunnya. Gitu ya kawan-kawan ya. Banyak sih kendalanya, tapi saya tidak akan mengeksplor kendala-kendala ketika kita sedang melaksanakan kegiatan urban farming, karena saya nanti takutnya malah jadi takut ya. Tapi hadapilah kendala itu. Jadi kita bisa mulai belajar dari satu persatu kendala yang muncul. Itu yang paling bijak seperti itu ya. Jadi kalau
kita ngomong tentang kendala sebenarnya banyak ya. Yang kendala paling utama bagi saya itu adalah rasa malas ya, rasa malas kita. Jadi mood kita kadang-kadang kalau kita nggak bener-bener senang dengan tanaman itu, moodnya bisa kadang-kadang semangat, kadang-kadang enggak. Itu juga itu jadi kendala yang merepotkan ya kalau kita sudah budidaya tanaman. Itu moga-moga Pak Tematis juga paham ya apa yang saya sampaikan. Ini cukup banyak yang sudah bergabung dengan saya, Mbak Ani, Pak Ahmad Kantur juga masih di sini, CS Yono, lalu Mas Teguh Triwidagdo, apa kabar nih? Selamat pagi. Cek Julia Irvana di Semarang, gimana nih? Moga-moga sehat ya, bersama keluarga. Salam buat Pak Juneditan juga anak-anak. Terus Adi Mas Doni juga selamat pagi. Pak Matius tadi yang sudah bergabung dan sudah menanyakan bagaimana cara budidaya cinco. Dan ini ya Pak Matius ya, cinco ini sebenarnya tanaman yang endemisnya ada di wilayah kita Pak, di Blora ini Pak, di hutan ngelebur ya. Saya tahu pertama kali tanaman cinco itu ada di hutan ngelebur di tempatnya Mbak Tin nih, di Kecamatan Jiken. Itu di sana di tengah hutan ngelebur itu cukup banyak tanaman ini. Jadi ketika Kabupaten Blora ini punya hajatan besar itu atau mengirimkan delegasi untuk pameran di luar kota Blora, itu biasanya tidak ketinggalan ya, biasanya selalu membawa ini olahan cincau ini, karena memang rasanya cukup enak ya. Jadi pasti tidak mengecewakan untuk pengunjung yang datang. Ada di Ngelebur Pak ini, endemis tanamannya di sana. Dan biasanya mereka sih jarang sekali ya, yang teman-teman kita di Ngelebur itu jarang sekali yang membudidayakan tanaman cincau ini. Mereka lebih prefernya kalau butuh berangkat ke hutan nyari, udah dapet itu aja. Jadi ini sebenarnya sayang ya, dengan ikon yang cukup menarik dan dengan penggemar fanatik yang begitu banyak, kalau tidak dibudidaya secara khusus kayaknya sayang sekali kawan-kawan. Jadi saya kemarin juga sudah ketemu dengan beberapa teman-teman kita di sekitar wilayah Ngelebur itu, gimana kalau ini jadikan sebuah industri yang industri dari hulu ke hilir lah istilahnya. Kita bisa menyiapkan bibitnya, bisa menyiapkan olahannya, lalu bisa menyiapkan souvenir tanamannya dan sebagainya. Itu akan jadi sesuatu yang menarik, sehingga di Ngelebur ini akan dikenal luas sebagai daerah penghasil cincau Ngelebur yang terkenal sangat enak ini. Sayang ya, dengan potensi yang cukup bagus, mereka sebenarnya alam sudah memberikannya dengan sangat berlimpah, tetapi manajemen pengelolaannya masih kurang maksimal, sehingga itu tidak membawa atau tidak membuat membuat efek ekonomi kepada warganya. Itu yang sebenarnya saya sayangkan, karena sebenarnya pasarnya cukup menjanjikan loh ini kawan-kawan. Jadi cukup menjanjikan. Jadi saya moga-moga ke depan akan bisa mengajak teman-teman di sekitar Ngelebur, Janjang atau di sekitar Bleboh ini untuk bisa menjadikan vegetasi tanaman ini jadi vegetasi tanaman unggulan di sana ya, yang memiliki nilai jual yang cukup bagus. Pak Suwito Wito, selamat pagi, yang juga sudah bergabung dengan saya. Waduh, apa kabar nih Pak? Sehat-sehat ya Pak Suwito. Moga-moga kawan-kawan yang pagi hari ini sedang menonton siaran langsung saya di Facebook dalam keadaan yang sehat-sehat walafiat. Itu ya tadi saya sampaikan, kendala paling besar dalam menjalankan teknik urban farming adalah rasa malas kawan-kawan. Jadi ini harus kita lawan ya. Jadi ya malas itu manusiawi sih ya. Jadi kalau saya memang nggak boleh malas, karena kalau ada orderan gitu dan saya malas, apa jadinya kawan-kawan. Jadi saya tidak akan punya stok barang ya. Saya harus membuatnya. Ya kita kerjakan saja lah. Ada teman-teman yang pesan gitu, saya bikin, produksi dan sesuai dengan apa yang mereka pesan. Itu ya. Jadi tidak malas lah. Itu ya mungkin ya yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Sudah agak lama saya tidak live streaming dari rumah ya. Karena pagi ini saya memang nggak ada kegiatan keluar, jadi cukup santai di rumah. Habis ini pasti akan balik lagi berkutat dengan tanaman. Saya juga terima kasih yang kemarin sudah inden sukun aroma durian. Menarik ya, seminggu terakhir ini sukun yang saya panen itu ternyata
sebelum sampai ke bawah sudah ada yang beli, sudah ada yang pesen. Jadi sampai hari ini masih ada yang harus inden ya, kawan-kawan kita harus inden sukun aroma durian. Ditunggu saja, moga-moga nanti hari ini saya akan petik ya, akan petik sukun dan saya akan kirim ke kawan-kawan yang kemarin sudah inden ya. Ada beberapa yang harus nunggu beberapa minggu ya, menunggu sampai sukun ini benar-benar masak pohon. Karena kalau saya petik kurang masak di pohon itu rasanya juga tes rasanya juga kurang maksimal ya kawan-kawan. Jadi memang harus menunggu ya, dan kawan-kawan harus sabar untuk menunggu itu ya. Pak Babin Kamtipmas Bangor kemarin sempat ini ya, sempat nggak percaya itu, mosok Mas beli sukun kok harus inden gitu. Bener Pak. Terus Pak Babin Kamtipmas Banguan, terus Mas Hanif itu kemarin juga saya cerita ke mereka juga bahwa sukun yang saya jual itu karena memang jumlah tanamannya tidak begitu banyak. Saya mungkin hanya sekitar punya 10 pohon tanaman yang sudah gede dan produksinya maksimal ya. Itu kalau kita nggak petik dalam usia yang masak pohon itu nanti kurang enak ya, aroma duriannya kurang keluar. Pak Babin salam yes you ya. Di Banguan. Oke, gitu ya, rasa malas. Terus yang kedua kendalanya mungkin kurangnya pengetahuan tentang bagaimana cara budidaya tanaman ini ya. Jadi tanaman ini, setiap tanaman itu memang treatmentnya beda-beda ya kawan-kawan ya. Jadi nanti medianya apa yang harus kita berikan juga masing-masing tanaman mungkin tidak sama ya. Jenis tanaman yang bisa berbuah, jenis tanaman yang hanya kita ambil daunnya saja itu juga dari media tanamannya sudah berbeda. Nah, terus bagaimana cara perawatannya itu juga, apakah tanaman itu cukup kooperatif dengan air atau cukup mampu menahan air atau tidak, itu juga harus kita perhatikan ya. Jadi tidak bisa kita pukul rata ya. Jadi itulah yang sebenarnya ingin kita sampaikan dalam bimbingan kita dalam kegiatan selama budidaya ini. Jadi kalau mereka hanya mengetahui sebagian saja, saya rasa kendala-kendala yang muncul mereka akan kesulitan nantinya. Tapi kalau kita dampingi selama mereka menanam, saya kira nanti akan lebih nyaman, akan lebih tenang ya ketika menghadapi kendala-kendala yang sering muncul. Mbak Ani juga mau Indian sukunya ya Mbak? Oke Mbak, nanti di list ya datanya ya. Saya masih harus memenuhi ini ya, pesanan yang beberapa minggu lalu belum sempat mendapatkan. Bu Sydney ini yang belum dapat. Lalu Mbak Prapti yang ada di BRI di Bangkle juga beliau sempat pesan. Mbak Rizka juga kemarin juga belum mendapatkan. Pak Oni yang di Rembang. Ini banyak ya listnya ya, saya sampai bingung nih. Produksinya terbatas dan saya harus memenuhi kebutuhan pelanggan saya. Dan satu orang pelanggan biasanya pesannya nggak cuma satu ya kawan-kawan ya. Jadi pesannya 15 butir gitu ya. Jadi kalau kalau saya harus memenuhi semua dalam satu waktu, kayaknya ini pohon saya kayak menjerit gitu ya. Bisa lihat ya, itu tanaman sukun saya. Mungkin bisa dilihat kawan-kawan ya. Yang seperti itu belum tua ya kawan-kawan ya. Belum tua. Nah, itu bisa dilihat itu ada jambu banjar, jambu yang dibikin jus juga. Ini ada jambu citra. Nah, ini ada mangga gadung. Nah, ini ya sukun. Ini salah satu tanaman sukun saya yang hari ini belum siap petik. Belum masak pohon ya. Jadi memang harus sabar menunggu nih kawan-kawan. Harus sabar menunggu. Mbak Ani Indian ya, nanti dicatat Mbak Ani di list ya. Dicatat Mbak Ani. Indian berapa nih, Mbak? 10 butir atau berapa nih? Mas Hono juga suka ya sukun yang sudah matang pohon atau sudah masak pohon yang aromanya seperti durian, itu juga banyak yang suka. Baik ya, nanti kendala kurang pengetahuan tentang cara budidaya nanti kita bisa bantu lah dalam kegiatan coaching nanti. Kita bisa bantu, kita bisa dampingi apa saja yang perlu dilakukan, apa yang bisa dikerjakan ya, apa yang nggak boleh dikerjakan, itu nanti bisa kita dampingi dalam kegiatan yang nanti awalnya kita akan ketemu dulu ya di pendopo. Kita akan ngobrol-ngobrol dulu, mereka mau budidaya apa, nanti kita akan ajarkan bagaimana cara memulainya, bagaimana cara startnya ya. Oke, dan yang terakhir, kendala yang misalnya muncul itu biasanya kurang continue, malas, kurang tahu cara budidaya dan kurang continue. Jadi kalau kita ketemu kendala, sebaiknya kita anggap sebagai ini ya, sebagai
sebagai metode kita untuk belajar. Jadi kendala itu memang akan mengajarkan kita bagaimana cara menghadapinya. Kalau kita sudah tahu teknik menghadapinya, tahu cara mengatasinya, ya nanti ke depan itu sudah tidak jadi kendala lagi gitu loh. Ya belajarnya di sana kawan-kawan ya. Nanti kalau ada pendampingnya kan akan lebih gampang, akan lebih ngerti gimana sih cara menghadapi kendala itu. Saya rasa itu ya kawan-kawan ya. Sudah cukup lama saya siaran di sini. Moga-moga apa yang saya sampaikan, sudah jam 7 lebih nih ya. Saya juga harus kembali beraktivitas seperti biasa di rumah ya. Karena hari ini nggak kemana-mana, saya akan memulai aktivitas dari rumah ya, untuk ya macam-macam ya, kegiatan budidaya, menanam, merawat, dan nanti juga sepertinya hari ini saya akan panen sukun ya kawan-kawan ya. Saya akan panen sukun aroma durian untuk saya kirim ke kawan-kawan saya yang kemarin sudah inden sukun aroma durian dari Tempuran. Baik kawan-kawan, seperti itu dulu siaran live pagi saya hari ini. Sudah 1 jam saya menemani Anda. Moga-moga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Saya juga selalu berdoa semoga Anda selalu sehat, diberikan rezeki yang melimpah dan barokah ya. Sekeluarga juga dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk tetap semangat ya, tetap menjaga 3M. Yang pertama adalah memakai masker ketika keluar, menjaga jarak, dan rajin-rajin mencuci tangan. Itu yang sepertinya harus jadi budaya kita tiap hari ya. Jadi budaya yang sepertinya harus budaya baru yang harus kita lakukan atau kita laksanakan sesuai dengan anjuran pemerintah. Gitu ya. Saya terima kasih sekali lagi buat kawan-kawan kalian yang sudah bergabung, Mbak Ani, lalu Mas Ahmad Ngantru, Mas Kolik yang di Gerobokan, Pak C.S. Yono, Pak Teguh Triwidakdo juga selamat pagi, Mbak Julia Irvana, Adi Mas Doni, lalu Pak Matius, pagi Pak Matius, semoga sehat-sehat ya. Terus Pak Suwito Wito juga yang sudah bergabung, selamat pagi. Moga-moga apa yang saya sampaikan pagi hari ini, tema urban farming, dapat ya sedikit menginspirasi ya kawan-kawan ya, untuk tetap tinggal di rumah dan ada kegiatan positif yang bisa dilakukan. Saya kira itu dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.